Bayangkan sebuah sore yang seharusnya berakhir seperti biasa. Langit mulai condong ke barat. Cahaya matahari perlahan memerah. Bayangan memanjang. Angin medan perang masih membawa bau debu, darah, dan besi. Namun sore itu berbeda. Karena matahari tidak bergerak. Ia tidak turun. Ia tidak tenggelam. Ia seakan menunggu. Di bawah cahaya yang tertahan itu, seorang lelaki berdiri. Bukan raja dan mahkota emas. Bukan dewa dari mitologi. Ia hanyalah seorang hamba Allah, memimpin pasukan kecil dengan pakaian sederhana, wajah lelah, dan hati yang sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Yusha bin Nun. Dan hari itu ia berdoa dengan kalimat yang mengguncang sejarah. Wahai matahari, engkau diperintah, dan aku pun diperintah. Ya Allah, tahanlah ia untuk kami. Lalu sesuatu yang tidak pernah tercatat dalam hukum alam biasa pun terjadi. Matahari benar-benar tertahan. Bukan karena kekuatan Yusha, bukan karena pasukan, bukan karena siasat perang, melainkan karena Allah menghendaki kemenangan hambanya yang taat. Sebelumnya, yuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberkahan selalu menyertai hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa ini bukan sekedar kisah menakjubkan. Ia bukan dongeng pengantar tidur. Ia adalah sebuah mukjizat yang memiliki sebab, makna, dan tujuan. Saat itu, Yusha bin Nun memimpin Bani Israel untuk merebut tanah suci. Wilayah yang selama puluhan tahun hanya menjadi janji, bukan kenyataan. Pertempuran hampir dimenangkan. Musuh mulai terdesak. Benteng hampir runtuh. Kemenangan sudah di depan mata. Namun ada satu masalah besar, yaitu waktu. Hari itu hampir berakhir. Dan jika matahari terbenam, maka hari berikutnya adalah hari Sabtu. Hari yang dalam syariat Bani Israel diharamkan untuk berperang. Jika matahari tenggelam, perang harus dihentikan. Musuh akan mengatur ulang kekuatan. Darah yang sudah tertumpah bisa menjadi sia-sia. Kemenangan akan tertunda entah sampai kapan. Yusha tidak panik. Ia tidak memaksa pasukan. Ia tidak melanggar syariat. Ia memilih satu jalan yang hanya dipilih oleh orang-orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa, dan doanya tidak memerintah matahari, tetapi memohon kepada Allah, sang pemilik matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, matahari tidak pernah ditahan untuk siapapun, kecuali untuk Yusha bin Nun. Pada malam ia menuju Baitul Maqdis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar informasi sejarah. Ia adalah pernyataan iman, karena di dalamnya terkandung satu pesan besar. Alam tidak bergerak dengan kehendaknya sendiri. Alam bergerak dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari tahu siapa Yusha. Ia tidak mengenal pasukan. Ia tidak peduli siapa menang atau kalah. Namun ia hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ketika Allah memerintahkan matahari untuk tertahan, maka matahari pun tertahan tanpa protes, tanpa penolakan, tanpa perlawanan. Karena seluruh alam semesta adalah muslim, tunduk sepenuhnya kepada Rabb-Nya. Siapakah sebenarnya Yusha bin Nun? Ia bukan orang asing dalam sejarah kenabian. Ia adalah murid, pelayan, sekaligus penerus Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran menyebutnya secara tidak langsung dalam kisah terkenal. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pelayannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 60. Para ahli tafsir sepakat, pelayan Musa itu adalah Yusha bin Nun. Artinya, ia hidup sangat dekat dengan Nabi besar. Ia belajar langsung dari Nabi Musa. Ia menyaksikan mukjizat demi mukjizat. Ia tumbuh dalam lingkungan wahyu, ujian, dan kesabaran. Namun, kedekatan itu tidak otomatis menjadikannya mulia. Yang menjadikannya mulia adalah pilihannya sendiri untuk taat. Sebelum Yusha bin Nun berdiri di depan pasukan, sebelum doanya menahan matahari, sebelum namanya dikenal sebagai pemimpin dan nabi, ia pernah berjalan jauh sebagai seorang pemuda tanpa nama. Al-Quran mengabadikan kisah itu dalam surat Al-Kahfi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemudanya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan." Quran Surat Al-Kahfi ayat 60. Al-Quran tidak menyebut siapa pemuda itu, tidak menyebut namanya, tidak menyebut asal-usulnya. Namun para ulama tafsir sejak generasi awal sepakat, pemuda itu adalah Yusha bin Nun, seorang anak muda yang tidak berjalan di depan, tidak memimpin rombongan, tidak berbicara banyak, hanya membawa bekal, menemani dan mengikuti. Namun justru Allah memilihnya untuk menemani perjalanan ilmu paling berat dalam sejarah kenabian. Perjalanan itu bukan perjalanan biasa, bukan perjalanan kemenangan, melainkan perjalanan kerendahan hati seorang nabi besar. Nabi Musa kalimullah, nabi yang berbicara langsung dengan Allah, diperintahkan untuk belajar kepada seorang hamba saleh bernama Khidir. Dan siapa yang menyaksikan semua itu dari dekat? Ia adalah Yusha. Ia melihat bagaimana Musa tidak gengsi untuk belajar, tidak malu untuk bertanya, tidak marah ketika ditegur. Disitulah Yusha belajar satu hal penting sejak muda. Ilmu bukan soal usia. Kedekatan dengan Allah bukan soal jabatan. Dan kebenaran tidak selalu bisa dinilai dari pandangan pertama. Dalam perjalanan itu, Yusha membawa seekor ikan sebagai tanda. Dan ketika sampai di sebuah tempat, ikan itu hidup kembali dan melompat ke laut. Namun Yusha lupa menyampaikan kepada Nabi Musa. Kesalahan kecil, kelupaan manusiawi, dan justru dari kelupaan itulah takdir besarnya bergerak.
Karena tempat itulah yang menjadi titik pertemuan Musa dan Khidir. Seakan Allah sedang berbisik kepada Yusa, "Tenanglah, aku sedang mendidikmu, bukan dengan kesempurnaan, tapi dengan proses." Allah tidak mencela Yusa, Allah tidak menggugurkan perannya, Allah tidak menutup masa depannya. Sebaliknya, Allah menjadikan pengalaman itu sebagai madrasah jiwa. Di sepanjang kisah Musa dan Khidir, Musa diuji kesabarannya. Musa ditegur karena tergesa. Musa belajar menerima keterbatasan akal. Dan di belakang semua itu, Yusa mengamati. Ia belajar diam-diam. Ia menyerap tanpa bicara. Ia ditempa tanpa disorot. Inilah rahasia besar dalam pendidikan Allah. Banyak pemimpin besar dibentuk lama di barisan belakang, agar saat di depan mereka tidak silau oleh kekuasaan. Tahun-tahun berlalu, perjalanan mencari Khidir selesai. Namun pendidikan Yusa belum selesai. Ia menyaksikan kesabaran Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Beratnya memimpin umat yang keras kepala. Konsekuensi dari pembangkangan. Semua itu menjadi bekal batin. Hingga suatu hari, ketika Musa dan Harun wafat, dan Bani Israel kembali kehilangan arah, Allah tidak menunjuk yang paling lantang, tidak menunjuk yang paling ditakuti, tidak menunjuk yang paling populer. Allah menunjuk pemuda yang dulu berjalan jauh tanpa nama, Yusha bin Nun. Dan ketika ia berdiri memimpin, langit sudah mengenalnya sejak lama. Karena sebelum matahari menunggu doanya, Yusha telah lama menunggu perintah Allah. Dan disinilah kita memahami mengapa ketika Bani Israel kembali takut dan membangkang, Yusha adalah orang yang tetap berdiri dengan iman. Karena ia tidak lahir sebagai pemimpin dalam satu malam. Ia dibentuk perlahan dari seorang pemuda di belakang Musa hingga hamba yang dipercaya Allah untuk memimpin sejarah. Bani Israel dikenal sebagai kaum yang mudah mengeluh, cepat membangkang, sering menentang nabi-nabi mereka. Saat diperintahkan memasuki tanah suci, mayoritas mereka berkata, "Pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, dan perangilah dia." Kami duduk saja di sini. Namun di tengah ketakutan masal itu, hanya dua orang yang berdiri dengan iman. Salah satunya adalah Yusha bin Nun. Ia berkata dengan tegas, namun penuh iman, "Masukilah negeri itu. Jika kalian beriman, kalian pasti menang." Ia tidak menjanjikan kekuatan. Ia menjanjikan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat pembangkangan Bani Israel, Allah menghukum mereka dengan tersesat selama 40 tahun di padang Tih. 40 tahun tanpa negeri, tanpa tujuan jelas, berputar di tempat yang sama. Dan selama itu,
Banyak yang mengeluh, banyak yang mati, banyak yang kehilangan arah. Namun Yusa tetap ada. Ia tidak meninggalkan kaum. Ia tidak memberontak. Ia tidak menuduh Allah. Ia belajar satu hal penting. Janji Allah tidak pernah batal, hanya tertunda oleh ulah manusia. Setelah wafatnya Nabi Musa dan Harun, kepemimpinan tidak jatuh kepada yang paling keras suaranya. Allah memilih Yusa, bukan karena popularitas, bukan karena kekayaan, tetapi karena konsisten iman. Dan ketika ia memimpin, Allah membuktikan pilihannya dengan kemenangan, dengan pertolongan, dengan mukjizat, termasuk mukjizat yang membuat matahari menunggu. Mengapa Allah memberinya mukjizat sebesar itu? Karena Yusa tidak pernah mendahului Allah, tidak memerintah alam, tidak sombong saat berdoa, tidak mengklaim kekuatan. Ia berkata, "Engkau diperintah, dan aku pun diperintah." Kalimat ini adalah puncak tauhid. Ia menempatkan dirinya sebagai hamba, dan Allah sebagai Raja semesta. Dunia tunduk pada orang yang hidupnya tunduk kepada Allah. Kita mungkin tidak akan menghentikan matahari, namun kita sering berhadapan dengan waktu yang terasa sempit, hidup yang terasa tidak adil, doa yang terasa belum dijawab. Kisah Yusa mengajarkan, Allah bisa menahan waktu jika Dia mau. Ketaatan lebih kuat dari kekuatan. Kesabaran panjang melahirkan kemenangan besar. Yusa bin Nun telah lama wafat, pasukannya telah tiada, perangnya telah selesai, namun kisahnya tetap hidup. Setiap kali kita merasa terlambat, tidak cukup kuat, tidak cukup mampu, ingatlah pernah ada seorang hamba yang karena ketaatannya membuat matahari menunggu, dan Allah yang sama masih Allah yang hari ini kita sembah.